salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni wa tudkhili ma ashkala hatta yufhama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتح العارفين صلى الله على مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة إلى الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin ya Rasulullah sallallahu alaihi kamera lain kamera ini sampai siapa ke dia lagi sampai lagi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa aftah alaina bi ma'rifati ilmi wa hassin akhlaqana bil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa anshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wa ali amma ba'd. Alhamdulillah, yang sama kita muliakan, kita hormati sahibul bait, pimpinan Yayasan Al Khairiyah Bapak Haji Abdullah, Ustazah Haji Azizah beserta keluarga seluruhnya. Kita doakan panjang umur, sehat afiat, dijauhkan dari segala musibah, dari segala penyakit, zahiran wa batinan, amin amin ya rabbal alamin. Segenap hadirin hadirat jamaah ngaji Sabtu subuh Mufwid Quran, yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu seluruhnya. Mudah-mudahan
duduk hadirnya kita di majelis ini menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita karunia, nikmat, anugerah yang begitu besar, begitu banyak, beraneka ragam. Nikmat yang terbesar setelah nikmat iman dan Islam adalah nikmat sehat afiat, nikmat taufik hidayah, sehingga dengan taufiknya kita bisa meringankan langkah kaki kita untuk datang ke majelis ini, karena kalau bukan karena taufiknya kita tidak akan mampu untuk sampai ke majelis-majelis yang baik semacam ini. Mudah-mudahan nikmat yang Allah curahkan kepada kita terus Allah berikan sampai kita menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya minal dhulumati ila nur, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sampai kepada babul mashi alal khuffaini. Kita sampai kepada bab mengusap kepada sepatu kulit, begitu ya kita namanya, atau kaos kaki dari kulit sepatu begitu, tapi bukan kaos kaki, ini namanya khuf. Sampai kepada hadis yang ke 53, hadis ke 53, Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Riwayat hadis daripada Al-Mughirah, beliau qala mengatakan, kuntu, dulu saya ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya sedang bersama Nabi, dulu saya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatawaddo'a, Nabi ambil air wudu, Nabi ambil air wudu. Jadi ini Al-Mughirah sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ahwa itu, dan saya kepengen atau jongkok begitu, jongkok li'an za'a khuffaihi, untuk melepas sepatunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebut sepatu aja dah biar gampang, atau khuffain. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'huma, biarin aja, jangan dibukain. Fa inni, karena aku, adkhaltuhuma, aku memakainya, aku memakai si khufain itu, tahirataini, dalam keadaan suci. Famasaha alaihi, Nabi mengusap kepada khufain tersebut. Walil arba'ati illa Nasai, riwayat dari 4 imam selain Nasai. Ada riwayat selain Nasai, nambahin daripada riwayat yang tadi, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha a'lal khuffi wa asfalahu, mengusap atasnya khuf dan juga bawahnya. Wa fi isnadihi dha'if, ada
cacat sedikit dalam periwayatannya. Jadi ini bab khuffain. Rasa-rasanya orang Indonesia kurang familiar karena kita punya daerah tropis, nggak dingin banget, nggak panas banget. Cuma tadi siang lumayan hangat tuh. Tadi siang kemarin siangan sampai 36 derajat. Kalau tadi siang kayaknya 33-an kalau nggak salah. Itu aja udah hangat banget gitu ya. Nah, di Saudi itu 36 masih adem, 36 masih adem. Sebab di sana 38, 37 itu standar dah, normal. Tapi di sana panasnya enak, nggak lembab. Panasnya nggak lembab, makanya sedikit orang keringetan. Sedikit ada, kita lihat ada orang keringetan ada. Di Mekah sedikit orang keringetan, di Madinah lebih jarang lagi keluar keringat. Makanya nggak heran kalau kita dengar orang Arab mandinya seminggu sekali. Wajar karena nggak ada keringatnya, nggak ada keringatnya. Begitu. Orang kalau nggak ada keringatnya nggak akan menimbulkan aroma. Jadi apa namanya, khuf ini kurang familiar dan rasa-rasanya nggak ada yang pakai khuf di Indonesia. Paling banter juga pakai kaos kaki. Nah, kaos kaki nggak termasuk daripada khuf. Nah, khuf ini modelnya kayak kaos kaki, dipakai di kaki, ketutupan semuanya tuh sampai mata kakinya, sampai mata kakinya. Stocking sama kayak kaos kaki. Tapi ini kaos kaki terbuatnya dari kulit atau yang semisalnya kulit, begitu. Harus rapat dari bawahnya, sampingnya juga harus rapat, atasnya nggak pengaruh walaupun kebuka sedikit atasnya buat talinya atau apanya, begitu. Gambarannya begitu. Kapan waktu kalau kita rame-rame umroh, insya Allah ya, rame-rame, siapa tahu jamaah ngasuh berangkat umroh satu pesawat, kan nggak ada yang nggak mungkin. Makanya doa aja dulu, doa. Pertama yang paling penting usaha. Ini baca surah Tabarok, baca surah Yasin, baca surat Waqiah, habis itu surat Tanah, jual udah gadein. Gitu. Insya Allah berangkat kita ya. Insya Allah berangkat. Pokoknya surat 3 itu sama yang keempat, yang paling penting yang keempat tuh, surat Tanah. Kita gadein dulu dah ya. Insya Allah dekornya udah khusus banget tuh. Tapi kita punya guru tuh namanya Syekh Muhammad bin Hilal. Beliau ajarin kita kalau mau digampangin berangkat ke Mekah Madinah, baca surah Al-Nashrah. Oh, pendek nih dibandingkan sama surat yang 4 tadi, serem tuh. Ini Al-Nashrah pendek, bacanya berapa kali? 14.000 kali. 14.000 kali. Ya, 14.000 kali sih keburu mati saya baca. Kapan kelarnya? Ya, dicicil. Saya baca sehari berapa, begitu. Ramanya udah ngeri duluan sih kalau udah dikasih amalan, maunya enak dan mujarab tuh, maunya yang sedikit mujarab, maunya dikit mujarab. Ya kalau mau dikit mujarab yang tadi tuh 3 surah sama surat yang keempat, surat Tanah, begitu. Jadi ini khuffain. Nah, apa namanya, ada bab sendiri tuh di dalam ilmu fikih, ada bab sendiri, babul khuffain. Kita nggak panjang lebar bahas terkait tentang apa namanya ilmu fikih terkait dengan khuffainnya. Kita bahas hadisnya aja. Hadisnya kita mau lengkapin
rasanya kurang serap kita baca, walaupun sulit kita mau amalinnya sulit begitu, karena di Indonesia nggak jarang orang pakai ini, kaki udah gerah duluan begitu. Nah ini adalah termasuk daripada khususiyahnya umatnya Nabi Muhammad. Karena kita jadi umatnya Nabi Muhammad, ini Nabi Muhammad banyak kekhususannya, keistimewaannya yang orang lain nggak bisa amalin kecuali Nabi. Ada yang model begitu, ada yang khususiyahnya Nabi boleh amalin, kita juga boleh amalin. Yang boleh diamalin sama Nabi nggak boleh buat kita, misalnya apa, nikah lebih dari 4, 1 aja udah ogah aja, mau 2 tuh 4, 1, 2, 3, 4 boleh, masih lebih dari 4 nggak boleh. Boleh ya, bukan harus begitu, boleh begitu. Lagi orang kalau nikahnya 1 itu pengecut, mancing-mancing aja, mancing-mancing aja. Ini kedengeran nggak sampai suara nih? Speaker bawahnya matiin aja nih, speaker bawahnya nih. Ya kan, wa in khiftum alla ta'dil, kalau kamu takut, orang takut kan berarti apa ya? Pengecut. Sebenarnya suami-suami bukannya takut, cuman istrinya lebih berani gitu. Bukan takut, nggak ada yang takut istri, cuman istrinya lebih berani dari suaminya begitu. Udah jangan dipanjangin. Nah, kalau dipanjangin banyak yang gerutu, sebab jumlah kita kalah nih, laki-laki kalah jumlahnya. Jadi ini termasuk khususiyahnya. Nah, diantara khususiyah yang kita boleh amalkan juga adalah memakai khufrain, memakai sepatu deh, sepatu kulit deh. Gitu kita namain sepatu kulit model gini. Hukumnya pakai khufrain ada kalanya wajib, ada kalanya makruh, ada kalanya sunnah. Asalnya sunnah, asalnya mubah, ada kalanya haram, ada kalanya haram tapi sah begitu, macam-macam, itu nggak panjang lebar. Nah ini kejadiannya, hadis ini adalah ketika Nabi dalam bepergian. Jadi ntar di hadis selanjutnya juga ada tuh, pakai khuf ini bagaimana modelannya, dipakainya berapa lama. Boleh 1 hari kalau kita mukim, atau 3 hari kalau dia musafir. Begitu di hadis selanjutnya ada juga itu dibahas dikit-dikit. Nah ini kejadiannya adalah di perang Tabuk. Nabi SAW ketika sedang menjalankan peperangan Tabuk, dan ini perang Tabuk ini adalah perang terakhirnya Nabi. Perang terakhirnya Nabi, dan mesti kita garis bawahi, peperangan-peperangan yang terjadi di zamannya Nabi itu adalah alternatif terakhir. Setelah ajakan baik-baik, lemah lembut segala macam, nah, pilihan terakhirnya adalah perang. Begitu. Ini perang terakhir adalah perang Tabuk, dan sholat yang akan dilaksanakan Nabi saat itu adalah sholatul fajri, sholat subuh. Jadi saat itu Sayyidina Mughirah ini mau bantuin Nabi khidmah. Nah, dari sini kita diajarin sama kejadian di situ. Diajarin apa? Diajari khidmatul alim. Orang itu siogianya dia melayani orang yang alim. Kan sering tuh penceramah sampaiin, kita punya guru juga sampaiin, Habib Zain bin Ibrahim al-Sumit. Terus juga disebutin juga di kitabnya Ta'limul Muta'allim, di kitabnya Habib Zain Manhajus Sawi juga disebutin apa dikatakan di situ bahwasanya orang yang berkhidmah kepada orang yang alim, melayani orang alim, kumpul dengan orang alim,
senang sama orang alim. Maka kalau nggak dia yang jadi orang alim, anaknya yang jadi orang alim. Kalau nggak anaknya jadi orang alim, cucunya jadi orang alim. Kalau nggak cucunya jadi orang alim, cicitnya pasti ada salah satu jadi orang alim. Nggak cucutnya, nggak cicitnya, paling nggak keturunannya pasti ada orang alimnya. Paling nggak pasti ada orang alimnya. Jadi jangan heran kita lihat ada tukang becak punya anak kiai misalnya. Kita sering lihat tuh di Jawa Timur atau di mana. Bukan apa namanya, boleh jadi kakeknya dia dulu senang namanya orang alim, suka hadir majelis ilmu, suka hadir majelis ta'lim begitu. Atau bahkan ada juga bapaknya tukang mabok nih, nanti punya berita tuh anaknya masuk di pondok pesantren sampai selesai. Anaknya masuk di pondok pesantren. Boleh jadi bukan bapaknya yang bawa berkah, boleh jadi kakeknya, boleh jadi apa namanya uyutnya dan lain sebagainya. Jadi apa namanya memang kumpul dengan orang alim, dan itulah yang didapat oleh dengan siapa? Sayyidina Anas bin Malik, itu yang disampaikan beberapa minggu yang lalu. Terus juga ada namanya orang Yahudi, anak kecil Yahudi khidmah sama Nabi, bantuin Nabi Islam, enggak Yahudi tetap, tapi bantuin Nabi dalam rumah tangganya Nabi sampai sakit parah. Sehingga kita tahu ceritanya, kita sering dengar dia dijenguk sama Nabi SAW, kemudian Nabi Muhammad mengisyaratkan untuk dia masuk Islam. Akhirnya dia memandang wajah abahnya yang masih Yahudi, belum memeluk agama Islam. Kata abahnya, "Ati Abul Qasim, ayo ikut aja, ikut Nabi Muhammad SAW." Akhirnya ini orang masuk Islam. Ini keuntungan yang luar biasa. Dia orang Yahudi, dia orang tidak percaya kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, tapi berkah daripada khidmah melayani Nabi SAW, sehingga dia dapat apa namanya kemuliaan yang paling mulia, yaitu apa? Keimanan. Iman pada Allah, iman pada Rasulullah SAW. Sebab orang masuk Islam, beriman, nggak bisa dibuat-buat, nggak bisa direkayasa. Itu semuanya adalah hak prerogatif murni dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau misalnya ada seorang dari kita atau bahkan Nabi sekalipun bisa kasih hidayah, itu Nabi SAW pasti bakal kasih hidayah buat siapa? Pamannya Abu Lahab. Pamannya Abu Lahab pasti bakal dikasih, buat paman saya ini biar masuk Islam, biar nggak selamat dari neraka. Tapi buktinya pamannya Nabi SAW nggak selamat, anaknya Nabi Nuh nggak selamat, terus apa lagi, istrinya Nabi Lut nggak selamat, istrinya nggak selamat, suaminya Sayyidah Asia nggak selamat. Siapa suami Sayyidah Asia? Fir'aun nggak selamat. Makanya Allah katakan, innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu tuh nggak bisa kasih hidayah buat siapa orang yang kamu mau, tapi yang kasih hidayah adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Nabi SAW bilang sama Sayyidina Ali, "Ya Ali, li'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun min humrin na'am." Atau kama qala Nabi SAW. Itu Nabi bilang sama Sayyidina Ali, "Wahai Ali, kalau misalnya ada salah seorang aja, satu orang aja dapat hidayah sebab kamu, menjadi penyebab orang masuk dapat hidayah, itu lebih baik, lebih afdal, lebih hebat, lebih banyak pahalanya dari sedekah dengan kendaraan terbaik." Kita anggap kendaraan terbaik sekarang apa ya? Lamborghini harganya berapa? 3 miliar. Ferrari berapa? 9 miliar. Ada yang 9 miliar tuh.
9 miliar. Dan orang lain dapat hidayah sebab kita, orang lain bisa sholat sebab kita, entah kita nasihati atau kita kasih contoh dan lain sebagainya, itu lebih banyak pahalanya dari sedekah 9 miliar. Begitu. Jadi apa namanya, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Al-Mughirah, kejadian Al-Mughirah bersama Nabi SAW adalah apa namanya, memberikan kita pelajaran bahwasanya melayani orang alim dan mesti cerdas. Ketika kita melayani orang alim pun mesti cerdas, kata ulamanya, mesti paham apa yang dimau sama si alim ini, mesti paham. Kalau yang dimau, Nabi SAW bilang dakhuma, kalau orang nggak paham dipakein aja udah tuh, dicopotin aja, nggak ngerti-ngerti. Makhluk-makhluk ini susah pahamnya, ditunjuk sholat dia bingung mana, disuruh apa namanya kemana di kemana gitu, muter-muter. Nah, ini Al-Mughirah cerdas. Nabi bilang dakhuma, dibiarkan. Jadi khidmatus syekh, khidmah kepada gurunya. Mughirah punya guru Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang kita suka diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala sama Nabi untuk taat sama syekh, taat sama guru, melayani guru, menghormati guru. Bukan berarti guru kita itu adalah apa namanya, hebat dan lain sebagainya. Enggak, emang sistemnya begitu. Kayak kita ini sebagai anak, kalau mau kasih gambaran biar gampang, kita sebagai anak, kan kita semuanya anak nih, biar tua kayak apa juga kan kita pernah jadi anak. Kita anak, ini anak harus hormat patuh sama orang tuanya, bapaknya, emaknya. Itu bapaknya model kayak apa? Nggak harus bapaknya kiai, nggak harus bapaknya kaya, nggak harus bapaknya terhormat. Kita hormatin orang tua kita, kan begitu. Walaupun bapak kita tukang mabok misalnya, bapaknya orang lain aja dah, bapaknya itu orang tukang mabok, tetap dia harus hormati bapaknya. Bahkan seandainya bapaknya dia orang kafir, tetap dia harus hormati bapaknya. Sistemnya Allah begitu. Anak hormati bapaknya, sebab itu pintu kunci surganya. Begitu juga istri. Istri harus tunduk patuh sama suaminya. Makanya nih kalimat yang mesti diwanti-wanti kepada suami atau anak-anak kita yang mau menikah, cucu-cucu kita ini, jangan sampai pertama ngucapin cerai, itu pasti nyesal. Orang bilang cerai itu pasti nyesal. Yang kedua, jangan sampai mengucapin saya nggak ridho kepadamu hai istriku misalnya. Itu jangan sampai keluar kata nggak ridho. Sebab misalnya kejadian dia ngomong begitu nih suami, terus dia keselak daun pisang, keselak dah gitu, meninggal dunia, meninggal, habis ngomong meninggal. Nah ini suaminya meninggal, itu gimana cara membalikkan omongan gak ridho? Gak bisa. Selama itu gak bisa dibalikin jadi ridho, itu istrinya bakal sial bagaimanapun usaha tuh istri, gak bakal beruntung, gak bakal selamat di akhirat. Sebab suaminya gak ridho sampai akhir hayatnya tuh. Bahayanya tuh ngomong gak ridho. Makanya jangan enteng bilang gak ridho, jangan enteng bilang cerai. Kalau marah diam aja dah. Atau kalau mau emang mulutnya lemes, katain sekebun binatang nggak apa-apa. Daripada keluar kata itu lebih bahaya lagi. Begitu. Jadi apa namanya, kalau dibilang kali itu udah kelar, nggak ada keselamatan sama sekali buat si istri. Nah begitu juga orang tua sama anaknya. Makanya itu Nabi bilang apa ya? Rahimahullah aban a'ana waladahu alal bir. Semoga Allah merahmati orang tua yang bantuin anaknya jadi anak yang berbakti, dengan cara macam-macam diajari, dan juga dengan cara si orang tua jangan sampai menyebabkan anaknya durhaka.
Begitu, misalnya anaknya lagi moodnya nggak enak, jangan diledekin, jangan apa namanya, dibikin emosinya naik gitu, sehingga namanya manusia emosinya nggak semuanya orang bisa tahan, kan begitu, sehingga anaknya jadi anak durhaka. Begitu, makanya Nabi doain orang tua bisa bantuin anaknya jadi anak berbakti, orang tuanya dapat keutamaan, anaknya juga jadi selamat, kan begitu. Begitu juga sama syuyukh, sama guru. Makanya sampai ada ulama katakan tuh uququl walidain, durhaka sama orang tua masih ada obatnya, masih ada obatnya. Uququs syuyukh, durhaka sama guru nggak ada obatnya. Nah, kita ambil contoh paling simpel yang kita sering dengar, siapa namanya Alqamah, durhaka sama emaknya, kan begitu, karena belain bininya. Tapi namanya emak sama anak tetap kasih sayang, nggak putus, nggak tega melihat anak yang mau dibakar sama Nabi SAW. Padahal kalau dipikir-pikir nggak bakalan Nabi bakar kayaknya kalau dipikir-pikir, tapi dia khawatir banget sama tuh anak, sayang banget sama itu anak, sehingga balik dimaafin, semua kesalahannya dimaafin, begitu. Tapi durhaka sama syuyukh, kita nggak tahu guru kita karakternya kayak apa. Oke, gurunya orang yang baik, orang yang sabar, kalem, segala macam, tapi kita punya Tuhan, kita nggak tahu, keburu Allah murka, keburu turun murkanya Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah, teman, na'udzubillah. Makanya banyak kita lihat kawan-kawan kita bahkan yang di pesantrennya cerdas, pinter, tapi ketika pulangnya malah jadi orang yang celaka, sial, apa namanya, sengsara bukan dalam arti perekonomian, enggak, sengsara, nggak ada manfaatnya di rumahnya, nggak ada manfaat, padahal cerdas, padahal alim, padahal pinter, begitu. Kenapa? Karena nggak mendapatkan daripada ridhonya guru. Makanya kalau anak-anak yang sekolah di pondok pesantren paham gimana dia mesti mendapatkan daripada ridho gurunya. Makanya itu kalau kita kan enggak ya, kadang-kadang guru kita ambekin, kan begitu. Kita berapa kali dengar tuh Ustaz Nur Ali cerita, oh saya ini diambekin sama murid saya tuh sekelas Ustaz Nur Ali yang setua itu, udah tua, bukannya dulu ketika masih muda, enggak, udah tua, muridnya masih muda-muda. Guru yang model begitu aja masih banyak yang masih diambekin. Nah, kalau gurunya diambekin, mau dapat ilmu dari mana? Mau dapat ilmu dari mana? Kalau kita bilang guru banyak, saya bisa dapat ridho guru dari guru yang lain, begitu. Nah, kita ini modelannya kayak, kalau dalam muamalah kita modelannya kayak kita lagi umroh. Pada pengen semua umroh, biar umroh aja contohnya. Kita kalau masuk umroh, kita kalau ngerjain umroh nggak boleh melakukan pelanggaran kecuali udah selesai, begitu. Walaupun kita udah sampai Indonesia, itu umrohnya kita belum selesai. Misalnya kita belum tahallul deh, kita udah pulang ke Indonesia, udah pakai baju macam-macam, pakai minyak wangi, mandi, melanggar, itu semua dihitung pelanggaran sampai dia balik lagi, lanjut itu apa namanya, umroh yang dia lakukan saat itu tuh terikat. Kalau udah masuk umroh mesti selesaiin, baru boleh melakukan pelanggaran umroh, baru boleh. Nah, kita begitu juga, kita udah berhubungan sama si A dengan si B, begitu. Terus si A marah sama si B, gue males kenal sama dia. Karena udah kenal, kalau udah kenal harus berbuat baik sampai kapan? Sampai meninggal dunia, begitu. Orang lain banyak, si A nggak dia doang gurunya. Guru banyak, saya bisa cari guru yang lain, saya bisa cari dapat ridho guru yang lainnya, segala macam. Tapi karena kita udah pernah atau berhubungan dengan ini guru, dan kita jadi muridnya ini guru, itu tetap nyangkut. Mau masuk surga lewat mana aja, ntar kepentoknya di situ, ada tukang karcis ya depannya, keluar nggak punya karcisnya nih, kalau digambarin begitu, tetap nyangkut sama yang ini. Kita kan kadang-kadang suka gitu, gue terserah
sama dia bodo amat, gue nggak mau baik sama dia. Teman gue banyak, kita bisa silaturahmi kemana-mana, enggak, kita tetap nyangkut sama yang ini, tetap nyangkut, kecuali kita nggak kenal sama sekali sama si A nih, kita nggak ada urusan sama si A, kita nggak bergaul sama si A, terus kita nggak ada hubungan sama sekali, kita nggak mau deket sekalian, begitu namanya kita nggak ada hubungan. Tapi kalau udah berhubungan, kita harus baik seumur hidup. Kita mesti baik sampai meninggal dunia. Kadang-kadang kita suka ngentengin kan begitu, sama teman, sama kawan, atau sama guru bahkan, atau sama saudara begitu, bahkan tetap nyangkut. Kita nggak bakal masuk surga walaupun sedekahnya miliaran, walaupun hajinya bolak-balik, kan nggak ada yang haji bolak-balik sini, walaupun umrohnya tiap bulan, walaupun ngaji di mana aja dia datengin, tetap nggak bakal dapet surganya kecuali ini satu rapih juga begitu, karena udah berhubungan sama ini satu. Kecuali nggak kenal nih, ada orang lain kita nggak kenal sama guru ini, terserah dia mau lagu apa juga gitu, nggak ada urusan, nggak kenal namanya. Kalau udah berhubungan, kita harus hubungan, jaga itu sampai meninggal dunia begitu. Jadi sistemnya Allah begitu, poinnya begitu tuh, poinnya biar simpel. Jadi apa namanya, ini hadis ngajarin kita buat apa namanya khidmah sama guru. Jadi kita kalau apa namanya ngambekin guru dah minta, walaupun tuh guru terlihat lebih alim saya daripada tuh guru, walaupun kita pernah belajar sama tuh guru, ternyata kita lama belajar terus sama-sama belajar sehingga kayaknya saya lebih alim daripada dia. Guru kita lebih cetek ilmunya, kita bisa takar misalnya, tetap itu guru kita. Nggak bisa kita apa namanya lupa itu, kita rendahin begitu aja. Begitu sama kayak orang tua kan, masa kadang-kadang orang tua tuh anaknya lebih kelihatan tua. Banyak orang anaknya lebih pintar, lebih kaya, lebih terhormat, lebih apa namanya mulia daripada orang tuanya. Tetap anak ya harus hormat sama orang tuanya. Orang tuanya bilang harus A, nggak boleh B, gitu. Jadi apa namanya sistemnya Allah begitu. Kalau kita ikutin sistemnya Allah, kalau gitu repot banget, ribet banget kan. Kita gengsi mau cium tangan sama dia, apa namanya, masa saya lebih pinter, saya lebih alim, saya lebih ini, masa cium tangan sama dia walaupun dia dulu guru saya. Tetap sistemnya Allah kayak begitu. Nah disitulah apa namanya ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Apa Al-Quran itu bilang ahasiban nas ayyumin ayakulu amanna wa hum la yuftanun. Emangnya orang-orang tuh yang bilang aku beriman, orang-orang yang aku cinta, orang-orang yang aku apa namanya beriman kepada Allah sama Rasul, terus mereka bilang begitu, nggak diuji sama Allah Subhanahu Wa Taala? Pasti diuji sama Allah Subhanahu Wa Taala. Guru-guru zaman dulu, Syekh Abdul Qadir Jailani punya murid-murid, beberapa orang bilang, ya Abdul Qadir saya cinta sama kamu. Tuh sama Syekh Abdul Qadir Jailani diambil batu, disambitin atau sambitin oleh koran. Insya Allah yang hadir sini nggak ada yang disambitin begitu. Karena orang-orang dulu begitu diuji. Syekh Abdul Qadir Jailani dilemparin, akhirnya semuanya kabur. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani bilang semua dusta, bilang cinta baru disambit begitu aja udah kabur. Begitu diuji, semua diuji, semua ada ujiannya masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini, kalau ada yang mau bertanya silahkan. Jadi panjang kemana-mana nih ngomongin khufen. Soalnya kalau khufen kurang familiar di sini, tapi ngambekin guru sangat familiar di sini. Ya enggak? Tuh kan manggut semua kan? Nah, berarti benar familiar. Bukan di sini ya, di lingkungan kita. Di sini mah nggak ada, insya Allah. Guru-gurunya baik-baik, murid-muridnya baik-baik. Di sini mah nggak ada. Ada yang mau nanya tuh kan? Jadi takut nanya ada tuh. Ya boleh. Mau nanya apa itu? Dia bilang katanya apa itu? oh ini suami yang ridho sama istri. Dia bisa bilang ya. Dia setiap dia lagi emosi atau lagi marah-marah itu gimana?
Orang lagi marah emang bisa bilang ridho? Oh nggak ridho. Bilang nggak ridho. Jadi ini, ya apa namanya? Orang pikir istri kesian, masa mesti patuh sama orang lain, itu dia siapa emang? Yang miara kita dari kecil kan orang tua kita, terus tiba-tiba kita diambil dia, dibawa ke rumahnya, terus kita suruh patuh sama dia. Ya kan begitu ya. Nah, itu dia kembali lagi, pertama ujian. Yang kedua, itu suami kesian. Itu suami dia mau masuk surga usaha sendiri. Sholat, zakat, puasa, sedekah, berbuat baik, berakhlak, cari sendiri surganya, silaturahmi, hadir majelis ilmu. Tapi istri dia tinggal leha-leha, sholat 5 waktu, jaga kehormatan, patuh sama suami, pasti masuk surga. Cuma 3, gampang kan? Kalau suami berat, ntar suami ketemu di kantornya orang yang rese, dia mesti sabar. Di jalanan macet dia mesti sabar. Keselnya dia, ujiannya dia banyak di mana-mana. Tapi istri ujiannya cuma satu, suaminya. Suaminya udah kemana-mana muter sampai rumah masih diuji juga sama istrinya, kan kebangetan. Jadi emang perempuan begitu, mesti gimana caranya dia meninggal dalam keadaan diridhoi sama suaminya. Makanya beruntung, saya sering banget tuh kalau ada yang meninggal duluan tuh lakinya, istrinya, dia bilang ini beruntung istrinya, atau anaknya meninggal duluan, ini beruntung. Kenapa ya beruntung? Sebab surganya depan mata, udah tinggal emaknya bilang saya ridho sama anak saya nih, walaupun sambil nangis-nangis sedih. Suaminya bilang saya ridho. Kalau suaminya sih kayaknya nggak sedih. Kalau suaminya ya, kalau orang tuanya sedih mungkin ya kehilangan anak ya. Kalau suaminya 50-50 dah. Bisa jadi sedih, bisa jadi sedih gitu. Sedihnya tanda tanya. Jadi itu suami bilang ridho, itu kesalahannya semuanya terhapus. Kesalahannya, dosanya, dosa-dosa kecil ya, bukan dosa-dosa besar. Kecuali dia melakukan dosa besar, dia harus taubat. Dosa-dosa besar yang butuh taubat, dia harus taubat. Tapi dosa-dosa kecil semuanya, kesalahannya hilang semuanya. Langsung dapat tiket VIP masuk surganya. Begitu. Cuma surga itu kalau kata saya punya guru tuh Abi Said Muhammad Maliki, mana fotonya? Abi Said Muhammad Maliki itu yang hijau, banyak fotonya sini di luar ada. Said Muhammad Maliki, beliau bilang al jannatu mahibaras. Surga itu nggak gratis, diraihnya nggak gratis. Usaha dengan tenaga, dengan badan, harta. Makanya Allah ajak kita bisnis Allah. Innallaha ishtara, Allah itu ngajak jual beli sama orang mukmin. Jual belinya pakai apa? Pakai jiwanya, raganya, waktunya, hartanya, pengorbanan semua, batinnya, hatinya, dikorbanin hatinya, direndahin egonya, direndahin kesombongannya buat hormat sama suaminya. Kalau kadang-kadang suaminya nggak kaya banget, atau kadang-kadang lebih kaya bininya, tapi kita mesti tunduk sama suaminya. Itu apa ya? Aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala buat dapetin surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira gambarannya kayak begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang mau tanya lagi, japri aja dah. Romannya panjang sih kalau urusan laki sama istri mesti hormat sama suami. Romannya panjang, kalau lebih banyak gedetnya, masa sih benar itu gitu, banyak begitunya. Jadi hadirin hadirat, mari sama-sama kita baca Fatihah. Yang pertama kita baca Fatihah, kita niatin buat orang-orang tua kita, kerabat kita, sanak famili kita yang sudah pulang ke rahmatullah, yang lama, yang baru, yang tadi disebutin, khususnya Kiai Haji Syukur Yaqub, dan juga korban yang kemarin tuh kejadian di mana, kereta Bekasi. Di Bekasi yang meninggal dunia ada berapa ya? 8 orang kan? 19 orang seluruhnya yang muslim di antara mereka. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosanya, Allah hapus kesalahannya, Allah luaskan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. Alhamdulillah.